Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan puji syukur kita kepada Allah di situasi apapun, baik ketika senang, susah, bekerja atau berbaring, kita selalu menyebut namanya karena di sana ada keberkahan yang besar yang telah memfasilitasi kita keimanan dan keyakinan untuk beribadah kepadanya. Shalawat dan salam kepada manusia yang terbaik yang sengaja diutus oleh Allah ke permukaan bumi, yang pada diri beliau penuh dengan suri tauladan, mulai dari bangunnya sampai tidurnya, berpakaiannya, bermuamalat atau berekonomi, dan berinteraksi sesama manusia, dan juga sampai bentuk kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Memang pada diri beliau adalah diutus oleh Allah sebagai penyempurna agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, sangat beruntung bagi kita jikalau kita menyadari dan mau mengikuti segala apa yang beliau bawa ke permukaan bumi ini. Bila hadirin pada malam hari yang berbahagia ini adalah malam menuntut ilmu yang sudah kita rancang, terutama dalam membahas sirah sahabat, ya. Bukan berarti sudah tamat sirah nabawiyah, tetapi karena ini menjadi pilihan topik umum kita untuk ke depan hari untuk mempelajari sirah sahabat Nabi. Jadi hadirin, kedatangan kita pada malam hari ini adalah tujuan daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah untuk menguatkan keimanan. Dengan keimanan yang kita dapatkan daripada menuntut ilmu akan membuat kita berubah total. Yang sakit bisa menjadi sehat, yang lemah menjadi kuat, yang bodoh menjadi pintar. Itulah kalau iman yang didapatkan daripada menuntut ilmu. Dan di dalam majelis ilmu tidak ada kata jenuh, tidak ada. Dan majelis yang paling mulia adalah majelis menuntut ilmu. Banyak hadis yang kita dapatkan tentang fadilah menuntut ilmu. Sampai malaikat hadir dan menebarkan, mengembangkan sayapnya di majelis ilmu. Jadi dengan ilmu, ya, orang bisa bahagia. Di samping ilmu adalah pintu gerbang menuju keyakinan, yang keyakinan inilah yang akan kita bawa untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin, kita malam hari ini mencoba, ya, bukan
saya pakarnya, bukan pakarnya, tentang kajian sejarah ini, bukan pakarnya, tetapi kita mencoba gitu ya, membaca bersama-sama kitab yang ada di hadapan kita. Insya Allah dari cita-cita dan niat kita yang mulia dengan membaca sirah perjalanan hidup sahabat ini, Masya Allah, cukup tinggi manfaat. Jadi jangankan kita cerita sejarah khusus sahabat, secara umum mempelajari sejarah, apalagi sejarah Nabi dan sahabat gitu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat urgen dan penting sekali sesudah kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sesudah kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yaitu sejarah. Jadi dengan sejarah inilah hadirin, sehingga bangkit ya ruhiyah semangat kita tentang terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk melaksanakan dan mempraktekkan apa yang sudah pernah dicontohkan oleh pendahulu kita. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah manfaat sejarah, Masya Allah ya, tak selesai banyak sekali manfaat dan faedah daripada mempelajari sirah ini. Jadi teristimewa malam hari ini kita sudah sepakat untuk mempelajari sirah sahabat. Begitu. Jadi hadirin, mari kita, walaupun nanti secara menonton dengan kitab ini, itu adalah metode yang memang sengaja saya gunakan agar kita hafal mahir nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak ya dihapus dan dihilangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti Rafidah, Syiah Rafidah. Jadi mari kita mulai ya dengan membahas dari kitab kita ini ya. Jadi buat sementara dulu apa sirah perjalanan hidup para sahabat. Tapi kalau sirah lagi bisa juga maknanya berjalan malam, dengan makna daripada asro ya, asro subhanallah nabi asro ya kan, maha suci Allah berjalankan di malam. Tapi di sini yang dimaksud dengan sirah adalah perjalanan kehidupan para sahabat. Berhasilnya, begitulah dulu ya, berhasilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan agama Allah ini, baik di Madinah maupun di Mekah, adalah atas dukungan para sahabat. Ya. Jadi baiklah hadirin, kita mulai coba dulu meraba isi kitab ini, biar tidak baca pelan-pelan aja. Jadi saudara pemirsa di mana saja berada yang memantau kajian kita ini, memang sengajalah begini metodenya, biar pelan lambat. Yang penting kita bisa melafalkan
dan mengingatinya. Jadi bukan hanya sebatas mendengarkan cerita, tetapi juga bisa menguasai isi cerita daripada kitab yang kita baca ini. Ya. Jadi kita mulai dulu dari mana kita mulai? Silakan baca kitab kita. Apa tema kitab kita dulu? Baca tuh judulnya apa kita dulu? Judul luar tampil kita. 60 sahabat Rasulullah. Apa? Karakteristik penduduk 60 sahabat Rasulullah. Karakteristik ya. Seluruh sahabat 10 sahabat 60 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 60 sahabat, bagaimana kriteria kehidupan mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti sahabat ini banyak, ada yang 4 sahabat, ada yang 10 sahabat, tapi di sini terus sekaligus 60 sahabat. Nanti mungkin sudah termasuk di dalamnya 10 atau 4 sahabat gitu, yang dijamin masuk surga ya. Nah lanjut. Pertama Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Jangan sampai hafal. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Itu huruf apa ulannya? Mus'ab ya. Mus'ab sad ya. SH. Hah? SH. Jadi Mus'ab ya, Mus'ab. Nah, baru bin Umair. Iya, Bukan ain ya. Enggak. Bin Umair. Umair ya, Amarah. Ada nanti ain, kalau ain dia koma di atas. Umair, ini Umair. Mus'ab bin Umair. Dan tapi nama lain. Coba siapa menyebutkan sesuatu namanya? Siapa nama tadi? Mus'ab bin Umair. Coba ayo, siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair. Abang coba sebutkan dan bagian kitab. Mus'ab bin Umair. Besok insya Allah ingat itu ya. Jadi kalau ada besok anak lahir, ada disebut namanya, ada anak abang lahir, boleh abang buat nama siapa? Mus'ab bin Umair. Itu nama siapa? Sahabat. Mus'ab bin Umair. Kalau anak bang itu baca apa? Mu'ad. Mu'ad bin ya. Kalau yang dulu itu Mu'ad bin Jabal. Ya. Jadi saudara pemirsa, sahabat yang pertama yang kita bahas adalah Mus'ab bin Umair. Coba sebutkan saudara yang sedang memantau. Jangan tinggi-tinggi sekolah, tiba-tiba menyebutkan Mus'ab sebut kesalahan. Iya kan? Ingat, cabut Mus'ab bin Umair. Walaupun nanti di kalangan Syiah yang tidak ikut orang tak usah tawa. Kemudian orang sunnah telah mengetahui ada seorang sahabat yang bernama siapa? Mus'ab bin Umair. Yang penting kita malah banyak aja. Yang penting Mus'ab bin Umair. Ya, sekarang baru kita ketahui pula bagi kapan dia lahirnya dan kapan dia wafatnya dan apa kelebihannya dan kenapa dia diangkat sebagai sahabat yang terdekat. Itu pasang memang lama mau lanjut. Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Apa? Duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair, padat isinya. Siapa duta yang paling yang pertama? Mus'ab bin Umair. Apa ini kira-kira ini duta? Perwakilan. Biasanya perwakilan orang yang tak berilmu. Tidak bisa. Berarti kalau Mus'ab ini orang berilmu, maka dialah duta yang paling yang pertama duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Pernah menjabat sebagai duta besar. Lanjut. Mus'ab bin Umair salah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita memulai kisah dengan pribadinya. Seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Udah. Suku apa Mus'ab bin Umair? Quraisy. Suku Quraisy.
Jadi ingat, Mus'ab bin Umair adalah suku Quraisy. Suku ya, suku Quraisy. Dan Mus'ab bin Umair ini terkenal lagak, tampan, ganteng, cantik. Wah, lagak, Mus'ab bin Umair lagak, ganteng. Kalau saya pernah mendengar siapa mau menyebutnya ini, saya pernah Khalid. Assalamualaikum, masya Allah ya. Kalau dia menceritakannya, gak kebayang begitu dia nampak awal Mus'ab bin Umair itu di muka awal. Katanya kalau sudah bersisir, agak cantik, begitu. Nah, ya. Jadi seorang pemuda yang tampan, yang terkenal, yaitu suku Quraisy. Nah, lanjut. Para muarikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Demikian rupa sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Udah. Jadi Mus'ab bin Umair adalah anak manja. Anak orang kaya. Anak orang senang. Udah tampan lagak pula, dan salah seorang di antara para pemuda kota Makkah yang terkenal, berwibawa, punya muru'ah. Anak orang tuanya orang kaya. Nah, itulah Mus'ab bin Umair. Anak orang senang, anak manja, anak papa, anak mama. Tapi nanti akhirnya apa? Dia hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, jangan lupa siapa nama tadi? Mus'ab bin Umair. Lanjut. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan bisa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat sedemikian rupa hingga menjadi buah cerita tentang keimanan, menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Masya Allah. Jadi dia dua dunia terkenal. Di dunia kota Makkah sebelum dia beriman, dan di dunia sesudah dia beriman. Sebelum beriman dia di kota Makkah terkenal kaya, tampan, kan begitu, terkenal, harum namanya kemana-mana, orang segan dengannya. Begitu pula dengan takdir Allah, dia beriman mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkenal juga keimanannya dan keberaniannya dan kepahlawanannya. Kepahlawanan Mus'ab bin Umair tersebut. Yang cocoknya si Mus'ab ini kalau anak papa kan, ya tak cocok dia sama Rasul nanti tinggal, tahu sama Rasul kan naik gunung turun gunung. Tetapi dengan semangat keimanan, ya kan, ternyata sebelum dia beriman, semangat itu tetap berpindah di bawah sesudah dia memasuki syahadat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, lanjut. Sungguh suatu riwayat penuh pesona. Riwayat Mus'ab bin Umair adalah Mus'ab yang baik, sebagai biasa digerakkan oleh kaum muslimin. Ia salah satu di antara pribadi muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi pokoknya dia adalah orang-orang yang terkenal, yang salah satu sangat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
alaihi wasallam. Dah lanjut. Ada alamat kamu lanjut. Tetapi corak pribadi manakah? Apa? Tetapi corak pribadi manakah? Ah. Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi kemanusiaan umumnya. Suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin. Muhammad SAW yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Terus aja. Harus kita bukan. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu, dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah SAW serta agama yang dibawanya. Maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Karena walaupun usianya masih belia, tetapi yang menjadi bunga majlis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pemikat dan pembuka jalan pemecahan masalah. Pokoknya Mus'ab bin Umair ketika itu sudah menjadi buah pembicaraan. Jadi bayangkan hadirin, ejeknya dia termasuk manusia yang tanggap. Begitu Rasulullah SAW namanya disebut-sebut, yaitu manusia Al-Amin yang dipercaya gitu kan, yang mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Jadi salah satu di antara manusia sahabat yang paling banyak, ya, termasuk Mus'ab bin Umair tertarik, ya, dengan apa namanya, dengan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia masuk ke dalam dakwah Rasulullah, katakanlah ke jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dia juga menjadi perhatian Rasulullah dari diri Rasulullah SAW terhadap Mus'ab bin Umair, kewibawaannya, keseriusannya, ya, ikut keturut sertaannya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Mus'ab bin Umair. Dah lanjut lagi. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Udah. Jadi sebelum dia memasuki Islam, dia terlebih mendengar sebuah berita bahwasanya, ya, dia udah kedengar ini cerita-cerita seorang pemuda Al-Amin itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didengarnya. Ini di kota Mekah ini, karena Mus'ab bin Umair adalah pemuda kota Mekah. Siapa ini? Si Muhammad, yang suku Quraisy juga. Dan begitu, yang mengajak manusia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, betul kan? Dan tahu pula di bahasanya Nabi Muhammad ini terasing, ya, ke suatu tempat, kira-kira menyendiri lah begitu ya kan? Kami dengan mana? Berada di rumah siapa? Al-Arqam. Al-Arqam. Didengarnya, ya, tahu dibaca Al-Arqam di suatu tempat. Begitu. Udah, bagaimana sikap dia ketika didengarnya Rasulullah berada di rumah Al-Arqam? Keraguannya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu, maka pada suatu senja didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Ya. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadat kepada Allah yang Maha Akbar. Nah, jadi rumah Al-Arqam adalah tempat majelis taklimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah Bang Juanda
tempat majelis taklimnya silaturahmi, insya Allah. Jadi termasuklah rumah Bang Juanda ini rumah Al-Arqam. Amin. Insya Allah. Sebenarnya saya nyatakan. Sana. Jadi di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, siapa rumah yang selalu tempat kajian-kajian keilmuan, belajar sholat, mengajarkan Al-Quran, rumah siapa? Al-Arqam. Banyak para pemuda ke sana yang menyusup diam-diam mengikuti Rasulullah SAW. Tempat kumpul di rumah Al-Arqam. Masya Allah. Jadi Al-Arqam termasuk juga sahabat yang mulia. Yang mulia. Istrinya baik pula, ramah pula. Macam orang rumah Juanda lah. Juanda insya Allah ya. Semoga suami istri mereka ini ya selalu mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berharap kita. Jadi kesana siapa datang? Mus'ab bin Umair. Masih Arqam tadi. Kenapa anda mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada apa di sana gitu? Nah, sedangkan di sana orang itu sedang berkumpul. Apa tadi belajar Al-Quran dari Rasul, nasihat-nasihat agama dari Rasul, belajar sholat kan orang. Nah, diintip lah begitu kira. Diikuti siapa? Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair penasaran. Mau bikin apa itu? Nah, padahal kalau dia nak orang lain itu mudah itu kan? Belum kau susah nunggu tidak. Jadi itu. Enjoy dia orang kaya kan. Dia orang kaya. Tapi dia tidak ingin tahu. Ingin tahunya kuat. Maka dia pun mendatangi siapa? Rumah Al-Arqam ya. Sekarang ini pada ceritakan sekarang bisa lagi diungkap kembali ya untuk kembali ke kita ya. Ada lagi. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinganya, meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kalbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan serasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai. Tak obah bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas, berlipat ganda dari ukuran usianya, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Masya Allah. Jadi kapan dia mulai mendengarkan Rasul membacakan Al-Quran mulai sejarahnya? Waktu senja itu Maghrib itu kan? Lantunan ayat. Begitu dibacakan Rasul, tahu yang membacakannya adalah Rasulullah SAW. Menyentuh kalbu siapa? Menyentuh kalbu Mus'ab bin Umair. Menggugah hati Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mendengarkan tersebut. Tapi tak boleh kalau bahasa dibilangkan tersihir. Itu kan kayaknya buruk. Terpesona, takjub tanpa menyadari, terangkat kaki. Tak sendiri begitu. Kan mau nyawa itu kalau menonton sesuatu yang sangat bersemangat ke diri awak. Tanpa awak sadari, ikut awak cakap. Salah satu penonton Nabil kau tahu apa ini? Untuk main bola. Main bola. Menyimak juga kayak awak. Gaya nang awak lah lebih dahsyat daripada di lapangan. Jadi begitulah Mus'ab bin Umair mendengarkan Rasul membaca lantunan-lantunan tersebut, ia mampu membuat hati dan jiwanya luluh. Ya, sahdu apa rasanya? Rasanya, masya Allah. Kalau dia bukan diterjemahkan kembalinya merasa gembira dan senang, bersemangat. Kalau ibarat ada hartanya kamu lah harta betul gitu kan. Jadi inilah yang salah satunya. Jadi yang membuat dia semakin bergembira bahwa Rasulullah SAW bisa menyadari dari raut wajah
secara dari raut bentuk wajah siapa? Mus'ab bin Umair yang bersemangat, lalu Rasul mengulurkan tangannya. Bayangkan uluran tangan seorang Rasul yang lembut. Wah, satu kasih kan bang, mengulurkan tangan. Pak tampung rasulnya di hati Mus'ab bin Umair, masya Allah. Sehingga apa? Nama ini tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Itu berimannya Mus'ab bin Umair, mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, mampu membuat hatinya luluh sekarang tinggal rasa dunia yang mewah. Tapi lebih paten juga lebih itu banyak orang kata Rasul kata Rasul. Kenapa? Tak nampak kita lagi Rasul, kita beriman lebih dasar pula lagi kata Rasul. Bisa aja sanggup kita begini keamanan ke sini pak. Padahal 1000 tahun yang silam kan. Begitu sejarah itu tahu gitu kan. Jadi pengen hadirin itu hadirlah di situ Rasul. Datang melawat muka pintu begitu, nak macam-macam masuk ke dalam juga sokan awak kan. Awak dengarkanlah tepas waktu mendengarkan tu Rasul membaca Al-Quran yang penuh dengan mukjizat, membuat si pendengarnya terharu mati kutu. Masya Allah, Masya Allah, rasa gembira bahagia, julukan pula lah Rasul tangannya kepada Masya Allah disambut. Bayangkan itu, sakit gigi pun hilang, kemewahan di rumah tinggal kita bersama hidup dengan apa? Dengan keimanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah lanjut lagi. Hunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab. Siapa nama ibundanya? Hunas. Hunas binti Malik. Hunas binti Malik. Ada panjang nama tidak? Ada. Hunas binti Malik. Jangan sampai lupa. Siapa namanya ini? Hunas binti Malik. Siapa Hunas binti Malik? Ibu dari Mus'ab. Ibu dari Mus'ab bin Umair. Jangan lagi lupa besok. Hunas. Jadi Mas. Kalau Imas itu sama situ. Ini Hunas binti Malik. Anak perempuan dari Malik. Jadi kenapa binti? Karena Hunas anak perempuan. Jadi kalau binti artinya anak perempuan dari si Malik. Jadi si Malik adalah kakeknya siapa? Si Mus'ab bin Umair. Karena si Malik ini ayahnya si Hunas, ibunda Mus'ab bin Umair. Ingat, awas sekarang kalau tak dapat akan kita tanya, kalau tak dapat berdiri atau dilibas sama kotan siapa oma Mus'ab bin Umair. Yaitu Hunas binti Malik. Lanjut. Hunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab. Ya. Ibunda Mus'ab bin Umair. Ibunda Mus'ab bin Umair. Terus seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala, para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tetapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Udah, nanti kalian fokus sambung. Udah, supaya kita interview ke belakang, udah supaya makin mahir. Udah, siapa orang yang paling disegani Mus'ab di dunia ini? Ibunya. Omaknya. Omaknya ini keras,
berpendirian teguh, kaya pula, orang bangsawan, kaya, kan dia juga orang kaya. Pantaslah Mus'ab itu mewah. Apakah Mus'ab ketika itu terang-terangan tentang keislaman? Tidak. Tidak. Dirundukkan Islam. Kenapa? Karena dia takut dengan ibunya. Andai kata patung-patung gurun pasir kota Makkah ketika itu berubah kekuatan yang amat dahsyat, Mus'ab tak gentar menghadapinya. Tapi kalau komaknya, Masya Allah, berpikir 100 kali berpikir ketika Mus'ab hendak menghadapi komaknya, terlebih-lebih lagi tentang masalah keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya ini? Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara dia sehingga nanti bisa omaknya menyadari hal yang demikian, atau apa ujian yang dia hadapi menghadapi ibundanya. Apakah omaknya tak omak kudoy gitu begitu? Tak omak kudoy. Hah? Nanti ini tidak pulang, tapi nanti tunggu cek tak sorot kan cek foto. Nah, tak sorot nanti. Jadi kalau dipikir-pikir kan kafir juga konting bonus, betul kan? Tidak. Inilah saking menunjukkan kepada kita nanti akhlak seorang sahabat, walaupun ibundanya kafir, hormatnya terhadap ibunya, takutnya sama mama. Bukan berarti pula lain akidah sama mama bisa durhaka sama mama. Boleh? Tidak ada. Ini dalam kita sedikit akhlak. Gitu. Jadi wajar nyawa kita gitu kafir kan? Kenapa kafir maka tuhun waktu? Tuhun tidak makut. Kafir bisa? Tidak hadir nama Allah. Itu yang dimaksud pemahaman apa? Radikal. Itulah radikal namanya. Gara-gara diketahui satu kebenaran terhadap dirinya, sementara ibunya dianggapnya tidak berada di kebenaran yang dianggap benar, langsung ibunya dikafir, karena atau ditauhid, kan? Atau tauhid di sini artinya apa? Kira-kira dianggapnya ibunya itu tidak lagi seagama dengan dirinya. Padahal sudah jelas sama-sama Islam yang dia keluar dari Islam dari pun Umair. Ini tidak Umair yang asalnya dari apa? Penyembah berhala, menyembah Allah dan beriman, kencing hormat dia dengan orang tuanya, takut dia nanti murka orang tuanya, teman-temannya, padahal bisa tahu aja dia amal-amal itu kan. Bukan satu tidak lagi tak, tapi tidak hadir dengan Allah. Berpikir 100 kali berpikir dan menghadapi sang ibu yang tercinta. Takkan kukonan ini agama Muhammad Rasulullah SAW ini tanpa aku lahir dari seorang ibuku yang bernama siapa tadi? Khunas atau Khumas? Khunas ya. Bin Malik. Tadi ya. Mari kita bahas sedikit lagi bagaimana keadaan ceritanya. Lanjut. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah. Sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Ya. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Talha melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Sudah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh. Sepandai-pandai menyembunyikan bangkai, akhirnya tercium. Kebingungan Mus'ab sehingga setiap hari datang ke rumah Al-Arqam bertukar pikiran dengan siapa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya ini? Dan di kota Makkah sulit pula anda merondokkan sesuatu. Kenapa sulit? Karena apalagi umat Islam masih sedikit, mudah dikenali. Jadi apalagi Abu Jahal
sama Abu Lahab. Abu Lahab kan begitu sudah melakukan apa penjagaan dan mata-mata Untayang. di mana tempat siap menengoki siapa-siapa yang mengikuti atau masuk ke daerah lokasi Alkom. Al-Arqam. Begitu. Jadi satu hari diam-diamlah Mus'ab bin Umair hendak memasuki rumah Al-Arqam. Entah macam mana tanpa disadari terlihat oleh Utsman bin Talha yang juga nanti akhirnya juga memeluk Islam. Islam. Siapa namanya? Utsman bin Tolha. Talha. Siapa namanya bang? Utsman bin Tolha. Utsman bin Talha. Siapa Utsman bin Talha tadi ini? Orang Quraisy. Orang Quraisy. Mengapa dia Yang menampak pintas masuk Mus'ab bin Umair ke rumah si Arkom. Yang kedua, terbukti macam mana pun tebaanku pasti nih kata Utsman bin Talha mendatangi siapa? Si Muhammad. Kapan itu dipastikannya? Ketika pernah dilihatnya Mus'ab bin Umair mendirikan sholat. Gerakan Nabi. Udah? Menurut orang bapak sampai tidak itu ke ibunya? Sampai. Sampai lah. Siapa yang menonton berita? Utsman bin Talha. Diceritakan belajar. Kau sibuk menentang Muhammad segala macamnya. Ternyata anak yang kau sayangi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut sedikit lagi. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Udah. Jadi begitu Utsman bin Talha menyampaikan kepada Khunnas bin Malik ibunya Mus'ab bin Umair, rame-rame lah para pemuka Quraisy mendatangi siapa? Rumah Khunnas bin Malik. Macam mana ini? Kalau doangan kau begini, anak kau sendiri juga dikasihkan impomen, mungkin posan agar semoga siapa? Mus'ab bin Umair dipanggil. Dengan langkah yang mantap dan keimanan yang kuat yang tak goyah lagi, maka dia hadapilah pemuka tersebut berhadapan dengan ibundanya yang ditakuti tadi. Nah, nanti takut juga lah. Ini takut ini tadi di antara enam banyak tadi siapa? Oma ya, kok ada pemuka itu takut dia. Di situlah keluarganya mungkin di bawah oma itu pula ada di oma Inci apa itu kan. Maka pun dia pun di situlah mulai memberikan komentar dengan Al-Quran, membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Boleh masih lagi berapa kira-kira bulannya? Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan. Udah. Ada sesuatu kejadian itu namanya karamah ya. Kenapa karamah itu datang? Karena Mus'ab bin Umair teguh hati dan jiwa penuh dengan cinta terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dan yakin terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan di hadapan para pemuka tersebut, terutama ibunda yang penuh dengan wibawa dan agak disegani tersebut. Mungkin juga main tangan pun kalau bisa begitu. Begitu dia hendak memukul anaknya, saya yakin dan percaya mungkin Mus'ab tidak akan mengelak. Disambutnya. Mungkin enak pula lagi dia menyambutnya itu
Kenapa? Karena yang dia bangga ditampar seorang ibu yang demi untuk apa? Membawa sebuah kebenaran itu lantunan Al-Quran. Tak takut dia mulai di situ ya. Jadi begitu sang ibu hendak menghayunkan ya, jari limanya, terlihatlah di wajah Mus'ab bin Umair bercahaya hadir dalam Allah, sehingga membuat tangan sang ibu jatuh terkulai lemas. Bukan durhaka dah, bukan durhaka dia. Dia bukan mengelak, melawan dia. Omaknya yang tak mampu melanjutkan pukulan karena terlihat dari wajah sang anaknya yang penuh dengan teguh keimanan tadi bercahaya terkulai tangan. Mungkin itu para sahabat-sahabat dulu ya kan. Lanjut. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya. Iya. Tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhalanya dengan jalan lain. Dibawahlah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat. Nah, Dibawa. tapi hadirin tak jadi ditamparnya, terkulai lemas dia tangannya, kan begitu. Bukan berarti dia beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair, tapi dia pilih cara lain lagi untuk menaklukkan sang anak kesayangannya. Tapi yang kedua, mungkin dia tidak mampu mengayunkan tangannya karena jiwa keibuannya juga ada, kan begitu. Karena sifat dia adalah hendak mendera agar Mus'ab meninggalkan agama Rasulullah SAW. Karena sang ibu keimanan dan keyakinannya terhadap berhala-berhala tersebut yang cukup kuat, mantap, kan begitu. Jadi sehingga hatinya belum terbuka. Akhirnya ya dibawalah anaknya tadi ini, anaknya menurut saja, ke suatu tempat, mungkin rumah tertutup juga, mungkin ada juga penjara dalam rumah namanya. Dimasukkanlah ke suatu bilik yang rapat, mungkin tak bisa dilihat atau didatangi orang lain untuk mendera siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi hadirin, coba kita lihat waktu kita sudah jam 10:11. Jadi hadirin rahimakumullah, Mus'ab bin Umair dikurung di dalam kurungan, dan begitu apakah iman Mus'ab bin Umair luntur? Dan bagaimana kisah selanjutnya tentang ibunda Khunas bin Malik? Apakah bagaimana jalan cara dia beriman kepada ajaran baginda Rasulullah SAW? Ikuti di episode berikutnya. Tapi yang jelas malam hari ini dapat kita ketahui, Mus'ab bin Umair adalah duta pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang kaya, tampan, harum, berwibawa hadirin di kota Makkah ketika itu. Ya, jadi dia beriman mengikuti jejak atau para sahabat Rasulullah SAW di mana? Di rumah Al-Arqam. Jadi di suatu senja dia mengintip, mengikuti. Ternyata terlihat di sana Rasulullah membacakan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sebab akhirnya dia beriman di sana. Hadirin, yang membocorkan rahasia berimannya Mus'ab bin Umair adalah Usman bin Talha. Dan ibunya yang tercinta bernama Unas bin Malik. Unas bin Malik. Insya Allah
besok kalau kita berminat dengan kajian ini bisa saja kita lanjutkan, tetapi tidak dilanjutkan sebelum Bapak akan ditanya kembali lagi nama-nama sahabat ini, nama tersebut ini, siapa nama maknya, dan siapa yang melihat dia dengan membocorkan rahasia, dan apa hukuman yang diberikan oleh sang ibu terhadap dirinya sebelum kita lanjutkan untuk sejarah berikutnya. Semoga pertemuan di malam hari ini mungkin bagi Bapak dan saudara pemirsa kajian ini amat sepele dan enteng dan di luar kepala Bapak, tapi pada malam hari ini sama kami ini adalah kajian yang sangat bernilai dan berharga untuk kami. Lengkapnya nama satu sahabat di hati dan di benak kami nah hadir malam hari ini, dan bisa kami lafalkan nama mereka dan ibunda mereka ini ya, menjadi kristal keimanan dan semangat kami untuk mengikuti jejak dan kuatnya hati kami di dalam dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Kami serahkan keperluan ini kepada saudara moderator.